Bismillahirrahmanirrahim, kawan, gimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Ini kita mau sharing, berbagi pengalaman, berbagi informasi. Ini kita tidak menggurui, kita yo belajar. Yo, kita ya pemula ini. Belajar, nanti kita masang sok bareng-bareng ya. Jadi untuk yang senior-senior, untuk yang ahli spesialis, mohon maaf ini kalau kita salah nanti untuk tutornya. Yo, mohon ini dipantau dan dipandu, karena kita bukan spesialis shock ya, tapi kita pengen belajar bareng-bareng, siapa tahu adalah manfaatnya ya, khususnya ini bagi yang pemula wis atau yang seneng ngoper-abrik motornya sendiri di rumah. Ini kita ada motor Vario 150, ini restorasi ya, di bagian injeksi, di bagian kaki, roda belakang, kemudian lampu lednya set pecah kan. Kita mau benerin shockbreakernya karena shockbreakernya pada rembes ya. Nanti poin-poinnya yang kita berikan info, tapi ini kita tidak menggurui kan ya, karena kita sendiri belajar ya bro ya. Belajar. Nah, kita nggak tahu apa-apa tentang rebon shock dan segala macam. Nah, standaran aja, kita nggak tahu custom shock. Intinya standar shockbreaker untuk yang depan ya, Honda Vario 125 maupun 150 Fi. Ini pastikan cuci bersih dulu ya, dicuci yang bersih dulu. Pastikan untuk asnya ini enggak tergores ya. Ini asnya posisikan enggak tergores. Pastikan dia center. Kan ada tuh biasanya tergores, kemudian ada yang oleng. Terus kadang-kadang kalau asok yang palsu itu untuk celahnya oblak banget ya. Kemudian tentukan juga untuk panjang persoknya itu sama antara kanan dan kiri. Biasanya lanjut usia, biasanya persok ini akan mereng separuh ya, mereng separuh. Nah, ini pastikan untuk panjang soknya sama. Kemudian persulingnya dia pastikan tinggi sama. Ini yang bawah untuk baut L. Kemudian pastikan untuk ring kuningan shock breaker bawah baik. Kemudian untuk ring tahanan sealnya, seal shock bagian atasnya, penumpunya itu ada, karena kalau nggak ada ini biasanya ambles, tidak bisa terkunci dengan maksimal. Penguncian shock atas dan penguncian pen ini baik, pastikan seal o-ring ini baik. Kalau ini kegendutan ya nanti hasilnya nggak presisi, kalau kekecilannya rembes. Nah, pastikan karet debu ini nggak rusak. Biasanya karet debu rusak dan dia ngerongga ya. Nah, ini karet debunya masih orinya dan masih padat. Nah, terus ini sealnya requestnya orangnya minta yang ori tapi yang ketengan, ya. Kan ada cuh yang ori yang sudah sama tutupnya sama karet debunya. Ini yang ketengan sealnya tok, karena seal karet debu ini masih bisa pakai. Terus requestnya lagi oli shocknya orangnya minta dari Yamaha karena biar agak kentelan, tapi bisa sih kita pakai oli 10 atau oli mesin juga bisa, tapi kadarnya agak dikurangi. Kemudian kalau kita ngomong standarnya oli shock ini ya, kalau masalah standar oli shock tergantung medan ya. Kalau kita ngomong standaran sih 50 sampai 65 mili ya, tergantung spek oli yang dipakai. Kalau yang agak kentelan ya berarti 50 gitu. Nah, kita nanti pakai 60 mili aja ya, 60 mili per batangnya. Ini kalau Yamaha itu kan satu botol lagi isini neto berat bersihnya ini 150 mili ya, bagi loro wae 60-an, nanti sisa dikit nanti untuk ngelumas-ngelumasin ya. Terus pastikan di selumbungnya ini juga baik ya, api bersih. Nah, diresihi. Terus selumbungnya ini kalau dimasukin nggak seret, kan ada tuh yang selumbungnya kotor, dimasukin segini nggak enak ya. Nah, pastikan enak dulu 2 selumbung kanan maupun kiri ya, selumbungnya. Walaupun ya namanya bengkel itu semua punya trik masing-masing. Nah, kita nggak ngomong spesialis shop karena kita bukan spesialis shop, tapi kita pengen belajar bareng lah, belajar bareng-bareng, siapa tahu ini ada manfaatnya. Terus di sini ada fiber penahan tumpuan daripada suling shocknya, ini harus padat juga. Kalau dia udah longgar biasanya rebonnya nggak enak. Nah, ini bisa ditambah seal tip nanti di dalamnya sana kalau memang di sini udah mingkup. Nah, ini pastikan di sini ini enak. Nah,
Nah, ini masih kenceng. Nah, masih kenceng ya, masih kenceng. Yang penting jangan kenceng-kenceng banget, yang penting diginiin. Nah, disiniin, dia nggak bisa langsung turun. Nah, ini enak. Ya, oke. Kanan kiri harus sama. Kalau ibaratnya diginiin dia babas maklung gitu. Nah, berarti ini tumpuannya bisa saya silting atau ganti daripada fibernya ini ya. Oke. Dari mana ini ya? Terus langsung aja ya lur ya. Yang penting udah sampai bersihin semua. Panjang persuling sama. Kemudian tadi selumbungnya kita tes, pastikan enak, nggak seret, pastikan bersih dalam selumbung-selumbungnya. Nanti sirkulasi untuk geraknya dia. Nah, ini untuk loncatan keluarnya oil shocknya ada di lubang-lubang ini, sirkulasinya. Pastikan nggak pada buntu ya. Oke, biasanya kalau motor arealan memang ekstrim. Terus pakai lap bersih ya. Ngopi dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita langsung ready wewes ya. Oke kawan, di kopi ini sih karo di musiki ya apa-apa. Oli bersih wes cukupnya. Set lap sing resik. Kalau ngerakit gini tangannya sing resik enak yo. Oke, selumbungnya diresik isik, selumbungnya ndak boleh cacat. Oke. Kopian sih. Kopi. Oh iya. Oke. Jadi tes. Ini nggak boleh oplak-oplak juga nih, harus pan, yo. Harus pan. Laju sing pertama kita mau masang sealnya dulu deh. Nah, ini kita pasang untuk penahannya ini, tumpuannya. Ya, tuh tumpuannya yang pada sini di bawah. Nah, kanan kiri kita pasang. Kalau nggak ada ini buat di tukang bubut, ada ini banyak cara buatnya di tukang bubut, bisa serahin aja di tukang bubut. Sealnya kita buka. Oke. Kasih oli tipis dulu. Karena ini ori nggak usah kita potong ya untuk pernya. Testing dulu sini. Dari bawah jigurinya. Slep. Set, tekan, puter. Slep. Oh, pastikan ini mak penak mak curut. Nah, sampai puter ya. Naiknya muter, turunnya ya muter. Set. Oh, enak berarti jos ini. Oke, ready. Sini nih. Kalau seal palsu biasanya nggak kuat tahan lama ya. Kasih oli dulu. Set, putar, set, set, set. Enak iki, jos. Oke, terus pinggirnya kasih oli loh, bukan? Ini oli kumau. Oke, jauhkan dari debu, gores bro. Nah, ini kalau yang ada tulisannya di atas, jangan kebalik ya. Oke, ada tulisan ini enggak ada tulisan di atas. Pastikan bersih biar sampai nanti enak. Kasih lumasan oli sininya pinggirnya. Tes oli gini. Tuh. Ben licin. Oke, setting dulu. Slep. Nah, sep, dan cepat dua-duanya kita kasih. Oke. Pasangi Mas semuanya, Mas. Sini jelek. Oke, jos. Sudah hampir kebentuk toh. Nah, kayak gini kira-kira. Langsung kita ambil lah benda yang bisa masuk ke sealnya. Nah, ini khusus kita pakai bekasan apa ini, pipa bekasan tracker yang udah bosok. Celap. Oke, nah, jos ya tuh. Oke, kalau kurang press ya lebokkan lagi.
Oke. Kalau tangannya sakit ya pakai palu. Ini jelep. Nah. Oke, bagus, rata, dilap. Sip. Nah. Kalau pakai palu ya bisa. Ini kan press nih, bekasan daripada tracker magnet atau sampean buat dari bekasan apa, guys. Oke. Cek harus presisi. Bos, sedap. Nah, maka di situ harus ada ring pembatasnya ya. Kalau sudah, kita pasang sepi pembatas seal. Nah, ini. Nah, snap ringnya, jret. Nah ya. Selap nih. Oke, satu lagi. Oke, kayak gini. Terus kalau sudah, baru kita mau main di karet debu. Karet debunya ini harus rapat. Nah, ini kan masih rapat nih. Ini masih rapat karet debunya. Oke, kanan kiri masih rapat. Ya, kalau udah longgar ya ganti. Nah, terus ini kasih oli tuh biar enak, biar licin. Main licin, pinggirnya wae lur. Oke, sip. Oke, kalau sudah kita cepkan ke sini, silepkan, roto, jos. Oke, maning, selesai toh bagian tutupnya. Nah, baru ini kasih lagi pinggirnya toh, jelepkan lagi. Oke, kayak gini. Selesai toh. Berikutnya kita masukkan persuling. Persuling bisa dibolak-balik. Set. Masukin sini. Oke, nah ini agak seret dikit. Nah, enak nih. Set, dorongnya bisa landai, lurut. Nah, sip. Nah, ini spannya nggak boleh pecah banyak. Nah, satu lagi. Disulingku tadi. Oh, ini. Oke. Lepaskan lagi. Ini ya. Oke. Bantat bahasa nih. Tangkap. Iya, oke, sip. Oke, pastikan asoknya nggak gores kawan ya. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita letakkan sini. Nah, kalau sudah, kita masukin ke tabungnya. Serap. Ini sambil diputar kawan ya. Sep, dorong, putar. Set, yang diputar asnya. Serut, plek. Nah. Oke, lagi. Tas. Dorong, putar, terserah ke kanan maupun ke kiri, enakmu mana. Set. Nah, udah hampir kebentuk ya. Oke, kayak gitu kira-kira. Nah, sekarang tinggal sampean pasang daripada bautnya. Nah, ini ada ring kuningan, pasang. Ini ada ring kuningan lagi, pasang. Nah, kalau dia longgar kasih seal tip. Nah, ini masih aman ya. Terus kita beratkan ke sini. Satunya nanti kita beratkan ke sini. Set. Sekarang kita ambil tahanannya. Nah, kita pakai kunci T dulu untuk ngepresin. Kalau nggak ada kunci T, biasanya ada yang model kayak sumbu cawang. Yang penting untuk nahan. Tekukkan gini, selap, set, dibalik. Iya, seperti ini kira-kira. Kunci L tuh. Nah, presin dulu. Set. Nah, oke, tinggal kita pakai as roda dia. Set, kencengin. Oke. Oke. Satu tabung hampir finishing. Biji ini maning. Slep, balik, slep. Ya, diputar maning.
Iya, seperti ini. Set, ambil as roda. Nah, kita kencengin. Nah, jos. Oke, lapi lagi. Oke. Tutut sampai muter, lapi. Oke, testing. Ini turun ke bawah sambil diputar. Set. Nah, oke. Sealnya agak bantat. Nah, harus agak bantat. Nah, sip. Naik lagi. Oke, polin. Sini mana? Putar. Nah, bantat. Iya. Oke. Oke, ndak boleh kocak. Oke. Wes ben modot kayak gini. Baru sampean pasang oli shocknya, pernya nanti ya. Oli shock terus dibuang anginnya. Kita pakai 50 boleh, 60 boleh, 65 boleh. Kita pakai aja di 60 nih. Ini 60, ini ada strip 50, 60 ya, 60. Oke. Atau cak. Tak ketok ibu cuy. Oke, tak protol. Oke, kita ambil 60. Nah, kalau yang ori kayak gini, dia piye yo? Oli ini agak mamel lah wis. Nah, kita ambil 60. Oke, tahan. Oke. Ini 60 mili ya. 60 mili, 60 cc. Nah, kita masukin. Oke, tak cari penumpu benda ambruk. Benda ambruk dulu. Oke, ini posisi kayak gini. Set, pernya nanti. Nah, set. Nah, kan ada suara kuduk. Cara ini kalau sampean habis minum tuh glegen, gitu loh. Nah, biarin dulu. Nah, wes biarin dulu. Nah, sendein dulu. Awas ngelempang. Oke, kita taker lagi 60. Oke. Nah, ini 60. Kita lebokkan lagi. Tuh, olinya kayak gitu tuh. Nah. Oke. Oke, say. Nah, kita tubuhin dulu. Nah, tadi yang satu kita ambil lagi. Nah, kelihatan enggak? Oke. Nah, itu kan ada olinya masih klutuk gitu kayak orang baru ngerebus air, biarin. Nah, terus sampean dorong ke bawah sambil diputar. Oke. Oke, nah kalau sampean ngisinya olinya kepenuhan, bludak. Ya, makanya kita ambil posisi antara 50 sampai 65. Enaknya di 50 sampai 60. Kita ambil 60 aja. Itu kan kayak gitu tuh. Sampai anginnya itu hilang. Tarik lagi. Nah, minimal 2 kali pengambilan atau 3 kali. Set. Dorong, santai aja. Nanti kalau sampean buru-buru cerwat kena mukanya sampean, yo. Tarik lagi sampai mentok. Dah, bubuk lagi. Si jini mana? Itu masih klutuk-klutuk. Kita putar ke bawah. Tuh, oke, sama ya ukuran takaran oli. Tarik ke atas. Nah, sampai gelembung udara habis. Nah, kalau sudah, kita persiapkan tutupnya. Diam kamu sini. Nah,
tutupnya ini pastikan sealnya tidak rusak, tidak kegendutan ya, kasih oli. Nah, ben licin nanti masuknya. Oke, sip. Terus pastikan di sini pernya nggak ngedet-ngedet, engkek dikit keluar gini. Oke, kayak gini. Terus kita persiapkan daripada trackernya. Nah, ini trackernya buatan sendiri nih kayak gini. Oke, yang penting nanti untuk nandok wis, biar sampean kalau sendirian enak. Kalau ada bolonya ya enak, kalau sendirian biar enak. Pakai penumpu kayak gini. Ya. Wis, terserah imajinasimu gimana. Ini kan bekas dari apa itu? Komstir bekas dilekuin gitu, dikasih pembatas. Kalau sudah kita setting per, tadi pernya pastikan nggak ngedet, nggak molet, panjang sama, ada renggang, ada rapet. Yang rapet ada di posisi bawah, ojo kualik, nanti rasanya ndak enak ya. Ya karena ini untuk kaki dasar kekuatan di sini, ini untuk kelenturan ada di atas. Jadi yang rapet ada di bawah, kanan maupun kirinya. Oke, kita masukin gini, set, ojo ditibak nebluk, santai, nah, slow. Oke, slow. Nah, seperti ini. Nah, si jini mana? Oke. Oke. Set, slow. Oke, tinggi sama. Oke. Berikutnya akan kita pasang penumpunya. Nah, pasang trackernya. Ketok ya kawan. Sini gue celi, pasang. Tuh, wis sampean dewean karo ngopi, sok karo nyeruput kopi kayak gini wis. Iso sampean tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Baru kita lebokkan ini yang seal ada di bawah ya, seal ada di bawah tuh kayak gini. Oke, terus kita tracknya. Enak tau mak, blusuk gini tuh. Jos sampai mentok ya, kelihatan. Baru pasang pengunci atas. Kan enak toh. Celep. Awas kena mata. Oke. Celik. Celik. Nah, pastikan hasil penguncinya ini bundar, tidak ngedek-ngedek. Nanti pennya itu nggak bisa mentok ke atas. Nah, nanti ini harus rata. Harus rata. Oke, ambil gantian satunya. Oke, kita ototnya dulu. Bolonya lagi satunya di sini nanti ya, pasang dulu untuk tracknya. Oke. Nah, intinya semua masang seal shock itu benar baik wis. Nah, tapi ini kita coba belajar bareng wis, kita belajar bersama ya. Intinya semuanya bagus. Karena setiap orang itu mempunyai komitmen masing-masing, mempunyai cara masing-masing, trik masing-masing. Inti nih jadi shockbreaker. Jos, baru pengunci kita lebokkan. Set, bengkong ndi mau? Oh ini. Oke, baru dicopot sampai modot. Nah, wes. Oke. Nah, ini pastikan penguncinya press dengan
tutup atas gini, dilap di sini pun sama, dilap, terus kita bungkus kayak gini, kita gejrot-gejrotan. Oke, untuk tambah kuat, memastikan posisi pengunci aman. Nah, ini harus dilandes gini, siapa tahu dia mencolot naik motor. Oke, bagus. Satunya lagi, pastikan pengunci bener-bener terpasang. Oke, nah ini tinggal kita cek. Nah, aslinya kalau di spesialis shock ada tes shocknya, nah, tapi kita nggak ada, cuman bengkel pinggiran toh. Nah, gini, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah kayak gini, dicolkan nggak gedak. Nah, kalau kayak gini sama tekan dok masih ada suara rotok gue. Nah, aku nggak beres sih di bagian senap fibernya tadi, ataupun pernya, ataupun persulingnya itu nggak baik ya. Oke, kayak giniin jedwok. Nah, nanti kena polisi tidur sama jedwok gitu nanti. Ini harus lentur, set. Nah, baliknya set, nggak ada duok gitu. Set, kita balikin, nggak ada suara dok, tapi suara cus gitu. Cus. Nah ya. Nah, oke, di sini. Oke, balik ke. Nah, oke, shoot. Nah, oke, sip. Nah, oke, jos. Nah, pastikan ini asnya nggak ngedet. Nah, nanti masangnya juga harus sama. Oke, kayak gini kira-kira kawan untuk hasil daripada pemasangan seal shocknya. Semua motor bebek matic sama, bahkan spot sama, cuman cara pelepas segala macam berbeda. Oke ya, ini khususnya di Almatic Vario kita bahas, ataupun karakter bebek matic lepasnya sama. Yang penting kunci-kuncinya tadi dipahami, kayak karena debu lah segala macam nggak boleh rusak. Dan gitu, kalau rusak nanti pasir atau segala macam akan cepat ketarik, bahkan akan bisa mengakibatkan dia tergores. Oke ya kawan ya, kayak gitu untuk informasi daripada pemasangan seal shock Honda Vario khususnya 150 atau semua matic sama lah ya. Bisa bermanfaat rekan-rekan dimanapun Anda berada, karena kita yuk belajar, kita lo belajar juga. Ini bukan spesialis shock dan bukan spesialis ahli shock breaker, tapi kita pengen belajar juga. Maka tadi kita ngomong di awal kalimat, kita tidak menggurui, karena kita juga bodoh, kita juga pengen belajar, kita juga bareng-bareng pengen mendapatkan ilmu daripada shock. Maka kalau untuk yang suhu-suhu, untuk senior ahli spesialis shock, ya kalau tadi ada kalimat tutur kata yang salah, ya mohon maaf diklarifikasi, karena kita belajar, kita mohon bimbingannya ya. Jangan di sini kita saling sok yes atau segala macem. Nah, di sini kita tempat belajar, sharing. Oh, itu salah bos, ini maksudnya gini, nanti ukurnya gini. Yo, jaluk luput wae, karena kita nggak bisa apa-apa juga loh ya. Nah, jadi apabila ada sikap tutur kata maupun trik-trik yang salah, ya yuk kita bareng-bareng di sini kita klarifikasi, kita cari gimana solusi yang terbaiknya supaya kita tetap baik atau terus berkarya, terus lebih baik daripada yang sekarang, kan gitu. Karena guru yang paling berharga adalah sebuah pengalaman, dan sharingan sahabat yang paling baik adalah sahabat yang bisa memberikan saran kepada sesama kawannya, jangan saling menjelekan sama profesinya gitu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di segmen video berikutnya.